Yo guys, malam-malam ini saya tergugah ya untuk bikin video ini ya. Sekarang itu udah jam ya, hari Minggu ya, hari libur, sudah malam. Tapi saya kayaknya harus bikin video ini ya, karena video ini penting untuk masyarakat Indonesia. Oke, langsung saja. Oke, kamera sudah siap, lampu. Oke, malam-malam ya. Kita rolling. Jadi data-data saya itu sudah lengkap untuk bikin video ini, dan semuanya ada benang merahnya, ada hubungannya. Jadi data-data ini saya cicil ya, dikit, lama-lama datanya itu komplit guys. Makanya saya langsung malam ini juga langsung dadakan, karena memang sudah komplit setelah saya mendapatkan informasi bahwa teknologi dari printer DTF Gen 3 itu ternyata kalah jauh dari Zeta ya. Bahkan itu sama dengan printer DTF TSR Exa kita yang harganya murah yang untuk UMKM. Ya. Oke, langsung saja kita kumpulkan datanya di komputer, baru kita bahas satu-satu. Malam ini saya buru-buru langsung bikin video karena memang datanya sudah komplit dan saya sudah urutkan agar kalian yang nonton itu nggak pusing ya. Jadi di sini saya akan menguak suatu teknik ya, suatu teknik marketing yang epic, sistematik ya, yang kalian nanti kalau pengen bikin usaha kalian boleh tiru juga cara ini, dan saya akan bongkar untuk kalian ya. Jadi ini riset saya yang sudah lama, karena saya mengumpulkan datanya itu sedikit demi sedikit dan saya sudah kumpulkan, dan malam ini sudah komplit menurut saya, dan makanya saya langsung buru-buru bikin video karena takut nanti terulur nggak jadi bikin videonya ya, karena memang ini ilmu ya. Di sini saya akan mereview, jadi sekali lagi saya hanya mereview teknik mereka ya. Teknik mereka membuat suatu aturan ya, agar brandnya itu tetap aman ya, brandnya itu tetap terjaga ya, dan tidak terkalahkan ya. Jadi kalian bisa tiru. Jadi ini adalah video konten positif ya bagi kalian yang melihat, dan ini salah satu brand kompetitor kita. Tapi kita harus mencontoh ya bahwa brand ini sangatlah patut ditiru karena memang keren ya, walaupun teknologinya kalah dengan teknologi printer TSR Zeta kita ya, tapi brandnya itu terkenal, brandnya itu diminati sangat-sangat. Bahkan printer secondnya aja banyak banget beredar di Facebook, printer secondnya. Dalam artian printer second itu banyak penjual usernya, jadi mereka beli printer DTF ke brand tersebut, dan akhirnya mereka usaha lalu gagal, lalu dijual ke media sosial, dan itu banyak banget. Kalau menurut saya itu gagal ya, itu pendapat saya gagal ya, karena mereka rata-rata menjualnya dalam artian head mampet, terus banyak hal lah. Tapi alasannya yang saya lihat itu banyak banget, ini dijual dikarenakan mau upgrade ke mesin large format, yang pernah saya utarakan di video sebelumnya ya. Kalau apabila kalian nih jual printer DTF second ya di Facebook ya, seumpamanya kalian bilang mau jual printer second nih Gen 3 karena gagal usahanya karena mesinnya rusak. Nah, itu mesin itu tidak akan laku. Karena kenapa? Karena calon pembeli pasti bilang dia aja gagal, ngapain saya beli printer itu. Tapi bahasa mereka itu halus, keren. Saya jual printer DTF Gen 3 karena pengen upgrade ke mesin large format. Jadi laku. Jadi orang mikirnya, wah dia aja pengen ke mesin large format yang lebih mahal, karena mesin DTF yang gede itu yang
50 juta ke atas kan. Dia aja udah berhasil, makanya yang mesin kecil dijual. Saya beli mesin kecil dulu deh, siapa tahu kayak mereka. Jadi seperti itu ya teknik-teknik marketing yang saya sudah ungkapkan di video sebelumnya ya. Dan ini lebih detail lagi, lebih lengkap lagi teknik-teknik marketing yang kalian harus tahu ya. Dan kalian yang menilai, saya cuma mereview saja. Jadi kalian yang nonton harus positive thinking, nggak boleh negatif ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Memiliki subpotensi yang... Nah, ini ya, ini dia yang punya brand printer DTF cat ya, dengan brand cat namanya ya. Saya jelaskan, ini yang punyanya, ownernya. Lanjut. Duduk manis sambil ngopi, sambil... Oke, kita ulang ya, ucapannya kita ulang. Duduk manis sambil ngopi, sambil sambil rasan-rasan atau gibah orang ya. Mereka satu tim dalam satu ruangan, mereka stay, bahkan satu orang aja memiliki ada 4 monitor ya, satu komputer 4 monitor ya. Ada bahkan beberapa komputer stay itu 3-4 monitor untuk ya itu ya. Jadi mereka punya ini ya, karyawan yang digaji untuk ngegibah-gibahin ya. Jadi dalam artian menggibah-gibahin di grup-grup Facebook ya. Jadi banyak banget tuh grup Facebook yang memang wadah ngegibah. Kalau ngegibah berarti hasilnya nggak beres kan. Tadinya nggak benar jadi benar. Itulah hasil dari gibah ya. Nah, jadi mereka itu punya karyawan yang untuk ngecek seperti itu. Jadi kalau ada konsumen mereka yang jual printer DTF itu biasanya langsung dihubungi. Jadi biar nggak kelihatan banget banyak beredar printer DTF second mereka ya. Jadi biar nggak terlalu banyak, dan mereka akan nanya terus juga kalau nanti ada yang jelekin brand mereka langsung tarik, hubungi orang tersebut, dan nanti alhasil beritanya itu hilang di Facebook ya. Pokoknya fungsinya untuk kayak gitu. Kalau seumpamanya ada yang ngejelekin brand mereka, langsung tarik. Kalau enggak langsung pura-pura netralin, pura-pura ngasih tahu ya. Karena kan memang grup itu kan dibuat oleh mereka ya. Jadi grup-grup Facebook itu dibuat oleh mereka, dan isinya itu teman-teman mereka, distributor mereka ya, reseller mereka. Dan seapik itu ya, itulah untuk mempertahankan suatu brand ya. Padahal kalau menurut saya, mereka ini sedang di fase-fase bubble. Dalam artian itu banyak banget beredar printer DTF cat yang second dijual di pasaran. Berarti itu banyak banget yang gagal sebenarnya, bukan untuk upgrade tapi gagal. Salah satunya nanti saya akan contohkan salah satu kasus ya, yang saya sudah tanya-tanya secara detail, nanti ada di video terakhir ya. Kalian harus nonton sampai selesai biar dapat rangkuman teknik mempertahankan brand agar brandnya itu citranya baik terus. Oke, lanjut ya. Belum DP juga udah seminggu, jadi kita lepas aja ke umum. Belum DP juga udah seminggu, jadi kita lepas aja ke umum. Siapa cepat dia bayar. Gen 3-nya masih ready guys. Ini yang kemarin pesen belum DP juga udah seminggu, jadi kita lepas aja ke umum. Siapa cepat dia bayar. Gen 3-nya masih ready guys. Oke guys, jadi ini bukti bahwa mereka terorganisir ya. Jadi suatu produk apabila sudah terorganisir berarti tidak ada kejujuran di produk tersebut ya. Ini saya mengungkap kembali bukti-bukti kepada kalian bahwa mereka terorganisir. Jadi dari printer second mereka kan banyak beredar di luaran sana ya. Jadi banyak banget orang yang jual printer second keluaran dari mereka. Dan mereka juga sudah membuat orang yang mengurus untuk printer second tersebut ya. Jadi seakan-akan printer second tersebut itu masih laku. Ini bukti bahwa berrekomendasi kami ya, atas nama Dedi. Oke, jadi itu salah satu kutipan yang saya komentari langsung dengan video screen ya, video print screen. Dan ini adalah jajan ya. Jajan ini memang diciptakan ya untuk mengurusi printer DTF cat yang second yang dijual oleh
konsumen-konsumen mereka yang konsumen mereka itu sudah gagal dan menjualnya di pasaran. Jadi jajan ini untuk menampungnya lah. Jadi ada kesan bahwa printer DTF cat itu masih laku dan masih dicari ya. Dan jajan ini saya sudah cari tahu dan dia itu biasanya beli-beli printer DTF cat yang sudah parah banget biar harganya murah dan dijualnya mahal, sekitaran 20 jutaan. Padahal itu printer second ya. Dan memang ada keuntungan yang gede. Jadi makanya mereka merekrut ya. Jadi memang jajan ini diciptakan ya, dibentuk oleh mereka gitu. Jadi dan belum ada yang mengungkapnya di media sosial. Makanya saya akan mengungkapnya. Dan ini sekali lagi jajan ini diciptakan agar seakan-akan itu printer DTF second yang beredar di Facebook itu laku karena jajan ini mainnya di Facebook aja. Kalau kita kan mainnya di media sosial lainnya, TikTok, YouTube, Instagram, main semua. Kalau Facebook memang tempat untuk orang gibah ya. Ini kita lanjut lagi. Saya tanya persyaratannya apa Om gitu. Udah untuk Om Didi katanya khusus Om Didi nanti saya urus katanya begitu. Terus yuk ya konten tapi di Facebook Mas, nggak di saya jujur aja nggak apa ya. Konten di Facebook sebatas tutorial dan di belakang layar, nggak di depan layar seperti kayak gini karena dikirimlah itu mesin. Akhirnya setelah saya coba sama dibimbing sama teknisi online tentunya ya, dibimbing ya alhamdulillah mungkin sekitar sebulan udah mulai memahami lah ya. Yang karena di situ kita dikasih modul juga kan, modul buku panduan tentang cara setting. Terus di situ juga kita dikiri tentang problem-problem yang ringan sama cara bongkarnya, semua lengkap ada di situ. Terus dari segi casing juga nggak begitu rumit gitu, maksudnya nggak mengakibatkan ini itu patah kalau misal kita nggak ngerti, nggak paham bagaimana melepas casing itu yang paling dasar itu. Karena kan suatu saat juga kan kita sebagai user bakal dimintai tolong sama teknisi untuk membuka casing gitu kan, untuk mengecek ada problem apa gitu atau gimana problemnya seperti itu. Makanya saya udah cobalah aja. Dan setelah jalan 4 bulan itu, ternyata saya bisa nambah lagi. Nah, yang tadinya 1 mesin jadi 2 mesin. Nah, ya itu ya, itu bukti bahwa jajan ini memang direkrut oleh mereka ya. Dan tadi juga jajan mengatakan bahwa dikirimlah itu mesin. Berarti memang itu printer second itu pertama kali itu dikasih sama pihak print ya ke jajan untuk dicoba untuk dijual seperti itu ya. Dan memang ini keren banget tekniknya ya. Kalian harus contoh ya. Ilmu ekonomi itu saat kita menjual suatu mesin yang begitu banyak di pasaran dan kita tidak mengurusnya nanti, dalam artian mengurusnya spare partnya, barang secondnya, bla bla, itu brandnya akan hancur, kena bubble, pecah gitu. Tapi kalau kita urus dengan baik itu aman, seperti teknik yang mereka lakukan. Jadi printer second ini kan banyak banget. Nah, jadi diambil sama mereka, dibenerin, dijual second kayak jajan. Jadi diambil, jadi laku. Konsumen mereka itu kalau ngejual printer second mereka, umpamanya mereka udah gagal dalam usaha dan dijual, kalau seumpamanya nggak diambil sama mereka, konsumen mereka itu akan ngamuk, akan bilang, "Bang, ini saya sudah beli banyak kok, rusak gitu. Sedangkan dijual nggak laku gitu." Itu bakalan marah. Bayangkan ya kalau sudah mereka banyak banget, itu bakalan kebakar media sosial ya, terutama di Facebook, tempat ngegibah ya. 2 orang aja ngegibah itu udah rame, apalagi banyak, karena dicomot-comotin semuanya ya sama tim mereka itu. Makanya brand mereka tetap aman sampai sekarang. Jadi ini teknik yang saya pelajari dan ini keren banget untuk mempertahankan brandnya. Padahal kita lihat ya ke video selanjutnya ya, teknologi mereka itu masih kalah dengan printer TSR Zeta ya. Ini kita lihat ya. Jadi yang saya bilang itu ya, apabila sesuatu yang sudah terorganisir ya,
ada komunitasnya, ada orang-orang yang ngegoreng. Itu tadinya salah jadi bisa benar. Ini kita lihat video selanjutnya yang membuktikan bahwa teknologi mereka itu kalah sama kita. Oke guys, di sini saya akan mereview produk dari Gen 3 ya. Di sini saya minta ke yang punya Gen 3, Pak, dari desain 1 ke desain 2 itu bisa auto atau tidak gitu Pak. Jadi dari desain 1 nih ke desain 2, jadi kita ngeprint langsung sekali desain 1, ngeprint lagi desain 2, udah tinggal aja kayak mana reaksinya gitu Pak. Bukan ngeprint desain 1, ditungguin sampai selesai baru ngeprint desain 2, nggak kayak gitu, jadi dilangsungin. Jadi saya pengen tahu reaksi Gen 3 itu kayak mana gitu Pak. Kalau sesuai dengan keinginan saya, langsung saya beli. Oke, jadi ini saya mendapatkan salah satu konsumen mereka yang gagal ya karena print headnya mampet ya. Padahal Gen 3 itu sudah banyak filter, udah ada WIMS, filter ada, WIMS ada, mixer ada, tapi headnya masih mampet yang warna putih. Dan dia beredar di Facebook ngejual printer DTF Gen 3. Gen 3 loh yang paling mahal yang 30 jutaan gitu. Dan saya langsung comot nomornya dan saya langsung pura-pura mau beli, pengen nanya teknologinya seperti apa. Lanjut. Oke, jadi seperti itu ya. Dan bapaknya ngirimin video ya, ini videonya. Nah ini desain yang pertama di print. Nah ini desain kedua di print. Ini Gen 3. Ini ngeprint desain pertama dia. Vakumnya udah nyala dari awal ya. Dari awal sampai ngeprint nyala terus. Jadi vakumnya nggak auto ya. Jadi berisik. Dari belum ngeprint sampai ngeprint nyala terus. Kalau ini mah mirip Exa yang harganya murah. Di sini saya nggak nyebutin merek ya, saya cuma bilang Gen 3 ya. Yang harganya lumayan ya, 30 jutaan ya. Nah, ini sebentar lagi selesai nih ya desain yang pertamanya. Jadi bapak ini ngejual Gen 3 ini karena head tinta putihnya mampet ya. Padahal udah ada filter di atas itu ya, banyak banget ya, filter, WIMS, pengaduk tinta, tapi masih mampet ya. Nah ini ngelos dia, pas DTF ngelos. Nah kita tunggu ya, tuh vakumnya masih nyala terus ya. Nah ini baru ngeprint desain kedua, jadi ada space ya, ada space baru ngeprint desain yang kedua dia. Jauh banget space-nya. Kalau Zeta nggak kayak gini. Kalau Zeta itu langsung ngeprint di bawah desain yang pertama, space-nya nggak jauh. Kalau ini jauh banget. Oke, itu videonya. Nah, ini video kedua. Oh, sama aja nih. Ini video sama. Sama aja videonya. Oke guys, itu ya.
Dan ini saya pertanyakan, Pak, itu dia nggak bisa ngeprint di bawah ini ya, yang printan desain kedua nggak bisa di bawah ngeprint hasil desain yang pertama ya Pak? Kok space-nya jauh banget ya? Memang seperti itu Gen 3 atau gimana? oke guys, nanti kita tunggu jawabannya. Oke guys, ini udah dibales ya. Oke guys, ini udah dibales ya. Ya, iya Pak. Tuh ya, dibahas. Ya Pak, seperti itu soalnya modulnya gitu Pak. Kalau pengen desain beda ditaruh di Acrolit-nya Pak, dijadikan satu gambar di Corel Draw jadi PNG. Berarti modulnya mirip printer Exa ya, yang Gen 3 ini. Aduh, Gen 3 kacau sekali ya. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Sudah merepotkan. Oke, sip ya, sudah kita dapat informasi ya bahwa ternyata memang kompetitor kita teknologinya jauh ya dari TSR Zeta ya. Bahkan kalau ini bisa dibilang sama dengan Exa ya, yang harganya itu cuma 16.800.000 dan kalau sama Hot Press 19.600. Ngeri. Oke guys, sudah review kita sudah terjawab dan kita sudah dapatkan informasi. Terima kasih kalian yang menilai ya, kita yang mereview, kalian yang menilai. Terima kasih. Oke, ya itu dia ya. Itu salah satu pembuktian yang terakhir dan ini adalah data yang terakhir ya. Setelah data-data sebelumnya kita kumpulkan. Jadi kita kumpulkan dari awal tadi ya. Ada tim, jadi kesimpulannya mereka ada tim untuk ngegibah-gibahin atau untuk ngurus yang ngejelek-jelekin brand mereka di media sosial, ditarik, terus kalau enggak di komentarin di media sosial, dicari tahu kenapa. Terus yang kedua, mereka membentuk satu orang untuk ngurusin printer second mereka yang beredar di media sosial, yaitu di Facebook, dan dibeli ya sama orang ini, si jajan ini, atau dibeli mungkin kemungkinan sama print, terus dikasih sama jajan, dibenerin ya, jadi terus dijual ke pasaran ya. Dan ada juga yang ketiga, banyak banget konsumen mereka itu yang ngejual produk mereka lagi. Jadi konsumen mereka itu karena sudah gagal, mereka jual printernya itu di pasaran dengan teknik-teknik seperti mau upgrade ya, biar laku aja ya. Karena mereka nggak mungkin ngomong karena sudah gagal. Kalau ngomong kayak gitu nanti barangnya nggak akan laku. Jadi itu teknik marketing ya, agar barangnya itu laku. Dan yang keempat, kenapa jajan ini diciptakan agar konsumen-konsumen yang sudah gagal ini nggak marah di media sosial ya. Bayangkan kalau konsumen mereka ini yang gagal ini menjual printer DTF-nya nggak laku di media sosial, pasti kan mereka marah ya ke print, dan akhirnya terjadi cekcok dan akhirnya banyak beredaran hal-hal yang negatif kepada brand mereka di Facebook. Nah, untuk menanggulangi ini mereka menciptakan jajan ini ya, jadi untuk membersihkan nama brand mereka kalau banyak yang gagal ini ya. Dan yang terakhir, bahwa ternyata teknologi printer DTF Gen 3 yang paling mahal ya, itu masih jauh kalah sama printer TSR Zeta. TSR Zeta vakumnya itu mati dan hidup secara otomatis. Cat Gen 3 tidak nyala terus sepanjang ngeprint dan sebelum ngeprint. Dan juga steppernya itu teknologi modulnya yang tadi diutarakan sama konsumen mereka ya, yang kita comot ini di media sosial, ternyata desainnya harus digabung-gabungin biar otomatis ditinggal. Tapi kalau Zeta nggak usah digabungin, tinggal print aja. Dan itu tidak ada space-nya kecil banget, dikit. Jadi kayak ngeprint yang digabung-gabungin itu, padahal desainnya nggak digabung-gabungin. Itu Zeta, keren. Jadi jauh banget dari teknologi modulnya, sangat-sangat jauh. Itulah kesimpulan malam ini. Makanya saya langsung bikin video ini biar kalian itu
belajarlah cara untuk mempertahankan nama brand ya. Dan mereka pun Print ini berkolaborasi dengan Hobby Print juga untuk ngurusin tintanya ya. Jadi memang mereka ini terorganisir dan mereka bikin grup juga di Facebook dan banyak banget simpatisan mereka ya. Jadi kalau brand mereka dijelekin itu bermunculan ya, seakan-akan ngebaikin Print, padahal itu orang-orang mereka juga biar menenangkan konsumen tersebut yang sudah gagal itu. Jadi oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ambil hikmahnya dari pembelajaran semuanya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang pengen bikin brand. Dan sekali lagi saya hanya mereview ya, kalian yang menilai terserah. Saya Ilham dan tim IB, see you next time.